سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث sebuah keajaiban ya, Iya. membersihkan ada jendela buram gitu ya. Kemudian apalagi jalan takwa ini adalah masuk dunia kuantum ya, ada LOP di dalamnya nanti gitu ya. Kemudian cermin ajaib, Masya Allah, yang saya tambahkan adalah ayo untuk kita ya bisa seulet cicak gitu ya, karena ada judulnya gitu kan ya. Iya. Jadi seulet cicak gitu kan, dan setegar jerapah gitu, setegar bayi jerapah. Dalam hal apa nih? Dalam hal menghadapi ada tantangan-tantangan pekerjaan kita di depan, dan juga dalam hal menghadapi ada ujian-ujian tuh ya di depan pada saat kita berasa jatuh ya, berasa kita itu di titik yang terendah gitu. Sebenarnya bukan orang lain yang menjatuhkan kita ya, bukan di luaran kita yang menjatuhkan, bukan, tapi sebenarnya Allah. Untuk apa? Untuk agar seperti ibunya jerapah yang menjatuhkan bayi jerapah, agar bayi jerapah ini tangguh nanti dalam melintas di hutan belantara. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau pahami ya, ternyata kita hidup ada di dunia ini bagaikan kayak seperti di hutan loh Bapak Ibu. Ya kan? Kadang kalau misalnya pas gelap gitu kan, ini persoalan banyak, waduh gitu kan, kayak seperti tidak ada cahaya gitu kan. Kita agak bingung, tengok ke sana ke sini. Alhamdulillah ada ilmu mana rezeki ya, kemudian bisa klik YouTube, bisa klik ada Telegram, atau bisa menghubungi CTMR setempat gitu kan. Jadi CTMR mana yang Bapak Ibu bisa ikuti ya, di sana bisa ada tanya jawab, ikut kajiannya, ikut pelatihannya, Masya Allah. Jadi akhirnya ada cahaya di sana gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu semua saatnya kali ini ya, silakan untuk Bapak Ibu bisa bertanya nih, kesempatannya nih, Zoom free loh Bapak Ibu ya, untuk mendapatkan banyak sekali masukan-masukan energi baik ya, untuk kita nanti bawa dalam kehidupan sehari-hari kita nih. Oh iya ya, ternyata saya harus melangkah seperti ini, saya harus melangkah seperti itu. Jadi Bapak Ibu enggak ada tuh yang namanya kepahitan, yang namanya kemudian seperti bingung ya, kecewa mendalam terus-menerus, enggak ada. Ya, di mana rezeki semuanya adalah untuk bersenang-senang, bahagia tanpa syarat. Jadi Betul. ini ketawanya BTS. lepas nih, BTS. Udah Susan kalau ketawa kok lepas nih. Lah kenapa kita harus tahan? Yang penting jangan terbuka lebar lama-lama. Ya, jadi tetap keadaan sopan lah insya Allah ya Bapak Ibu, mohon dimaafkan kalau saya ketawanya mungkin ada yang ternilai agak berlebihan, mohon maaf ya, tapi memang ini bawaannya ya Bunda Agustin ya. Jadi bawaannya ya alhamdulillah ya, walaupun ada tumbukan, ada sandungan, ya udah alhamdulillah ala kuliah gitu ya. Nah, Bapak Ibu silakan yang mau bertanya bisa chat atau bisa melambaikan tangan ya, silakan Bapak Ibu semua. Ada yang mau bertanya atau sudah jelas semua? Saya Bunda. Iya, wah, ada Mas Yaki. Alhamdulillah, Halo, Bun. halo, Halo, Bun. assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda. Gimana Saking kabarnya, Bunda? bahagianya nih melihat Mas Yaki, Masya Allah, di grup itu udah mau muncul gitu ya, ternyata di Zoom. Lagi bersemedi, Bunda. Ternyata di Zoom muncul gitu ya. Ayolah grupnya nih ramein ya diramaikan ya. Oh, semangat selalu. Silakan Mas Yaki mau tanya apa nih? Silakan. Ini Bunda, kan hidup kan bahagia juga. Hidup bahagia, mati juga harus bahagia dong, Bunda. Iya, oh jelas. Ya, Bener terus? nggak? Iya, bener. Iya. Senyum, nanti matinya senyum ya. Iya. Kayak pasukannya sanak Palestina. Amin. Iya, iya. Penanya itu, Bunda. Ya kan, jihad ya. Berarti mati juga harus bahagia ya, Bunda? Iya, betul. Iya, BTS kan. iya, Dapat Pak. surga kan, lihat surga langsung senyum. Amin. Lalu Amin. pertanyaannya apa? Ada pertanyaan enggak? Nanti Iya, itu pertanyaannya di pertanyaannya, alam Bunda. kubur apapun. Mati itu harus bahagia ya. Iya, betul. Silakan, pertanyaannya apa? Ya itu, Bunda. Oh, pertanyaannya mati harus bahagia. Iya, betul. Iya, Pak, apa Mas ini saya panggilnya? Mas, masih Mas, single Mas Bunda Tetap aja Agustin. lah, Oh Bunda. iya, iya. Masih single Jadi beliau. kita hidup bahagia, mati pun harus bahagia.
Nah, bagaimana cara mati bahagia? Nah itu dia pertanyaan lagi Bunda, gimana Iya. caranya Bunda? Ya, itu tadi kembali itu Mas Zaki, bahwa yang perjuangkan kita mati-matian itu sesuatu yang kita bawa ke akhirat. Ngapain kita memperjuangkan sesuatu yang nggak kita bawa ke akhirat? Gitu. Contohnya ya infak sedekah kita, ilmu kita yang bermanfaat. Itu yang kita bawa itu tiga amal jariah itu. 2 anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan amal sedekah atau infak jariah kita. Kalau kita ingin mati bahagia ya itu yang dibayang, karena itu 3 hal itu yang kita bawa sampai mati. Berarti ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, sama amal jariah ya Bun ya? Betul, iya Mas. Paham? Oke Bunda. Ya, karena harta kita sesungguhnya adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah. Betul. Kalau misalnya ini mati bawa apa kayak gitu. Ya ada yang dibawa itu harta yang kita infakkan itu kita nanti mati bawa harta yang kita infakkan itu. Amin. Iya benar. Ya. Sudah jelas, Mas Zaki? Jelas banget Bunda. Ayo merintis nih ya, jalan takwa dengan apa saja tuh nanti untuk kita meninggal dalam keadaan yang ridho ya, dalam keadaan yang bahagia ya, dengan ilmu yang bermanfaat. Ayo untuk serap ya, serap ilmu-ilmu dari mana rezeki ya, dari perjurusnya. Jangan cuma disimak aja ya, tapi serap pol-polan kemudian juga praktek gitu kan. Jadi kalau prakteknya ya Bunda. betul. Ya. Saya sangat disayangkan Bapak Ibu, kita cuma jadi penonton gitu kan, karena enggak praktek ya kita enggak bermain kan, mana asiknya gitu kan. Jadi kita harus praktek. Ya kan, ketawa jangan kan, hanya kita kita mau praktek sih gitu. tahu testimoni aja ya Bunda. Iya. Ya, nah harus praktek ya. Jadi praktek itu penting sekali ya. Jadi ilmu jangan hanya diikuti aja, dipandang aja, jadi penonton dong jadinya. Maka kita harus main juga tuh di situ, harus praktek. Maka akhirnya merasakan tuh asiknya itu di sana waktu kita praktek. Ternyata dapat keajaiban gitu kan. Ini ilmu ya, ilmu yang ya. Ada itu di chat Bunda. Ada pertanyaan di chat tadi. Oh iya Masya Allah ya. Oke, ada pertanyaan dari beliau, Bunda siapa Bunda? Supati tadi ya? Oh Bunda Supati ya. Ya. Oh ya. Pertanyaannya bagaimana cara dengan ketika kita tersinggung dengan seseorang yang suka berkata kasar, suka memaki kita gitu ya. Coba saya urutkan dari atas ya, suka memaki kita. Mana Bun? Yang awal tadi sepertinya apa sedekah yang sebenarnya, Bu? Oh ya, silakan Bunda Supiati. Sedekah yang sebenarnya seperti apa, Bunda? Silakan Bunda Agustin. Kalau dalam definisi sedekah itu kan bedanya sedekah dengan infak. Kalau infak itu kan kita mengeluarkan berupa materi. Misalnya seperti kemarin ada bencana di Cianjur, kita mengeluarkan sebagian harta kita itu infak. Tapi kalau sedekah itu enggak cuma materi, kita bisa membahagiakan orang lain, senyum kepada orang lain pun itu sudah sedekah ya Bapak Ibu. Iya, jadi itu. Jadi sedekah itu seperti itu. Kalau misalnya, tapi justru sedekah yang paling utama Bapak Ibu itu sedekah dikala kita sedang sempit. Saya dulu mempraktekannya Bapak Ibu. Saya ini mungkin Bapak Ibu belum banyak yang tahu ya. Saya pernah ada dalam posisi saya seorang fakir Bapak Ibu. Jadi di saat benar-benar suami waktu itu jobless, nggak ada pekerjaan. Tapi apa ya alhamdulillah saya waktu itu tuh tersentak dengan ini hadis itu kan memang jalan hidup saya, takdir ya. Waktu itu ada Ustadz saya itu bilang, barang siapa menolak takdirku, silahkan cari Tuhan lain selain aku. Itu hadis riwayat Tirmizi kalau tidak salah ya. Saya di situ, ya Allah bicara seperti itu. Jadi kalau kamu tidak terima takdir yang aku berikan, silahkan cari Tuhan selain aku. Ya Tuhan mana lagi? Tuhan itu kan cuma satu, cuma Allah itu ya. Itu iya, dari situ saya belajar
belajar, mulai awal tuh belajar itu dari situ, dari hadis itu. Masya Allah sekali. Jadi ini tuh ujian. Jadi saya harus menjalannya, nggak ada, Allah itu mesti kasih ujian sudah sesuai dengan takaran hambanya. Kalau Allah yang menciptakan kita, Allah tahu juga batasan kita, kekuatannya sampai mana. Jadi saya yakin kondisi saya yang saat itu tuh pasti nanti akan ada akhirnya. Dan akhirnya kan berusaha belajar gimana sih caranya supaya saya keluar dari kondisi kekurangan materi ini. Nah, ternyata sedekah yang paling utama itu sedekah dikala kita sempit. Saya kala itu karena pengen sekali juga seperti orang-orang lain bisa berinfak, saya menyisihkan sehari itu Rp2.000. Itu tuh sudah besar sekali buat saya waktu itu. Jadi sedekah pagi kan malaikat kan akan turun mendoakan kita ya jika kita subuh yang kita ini kita awali dengan sedekah, maka malaikat akan mendoakan. Nah, saya itu memang karena ini ya keterbatasan ilmu, karena memang inginnya persoalan amanah saya segera selesai, akhirnya kita sedekah, terus berinfak, kita juga berusaha untuk tidak menyakiti orang lain, seperti itu. Jadi sedekah yang paling utama itu sedekah dikala kita sempit. Kalau kita lagi kondisi mampu sih gampang aja, malah mungkin kalau lihat kalau prosentase itu akan jadi sayang ya Bunda ya, kayaknya misalnya ya kita bisa kita sempit, kita bisa mengeluarkan 10%, tapi coba kalau kita banyak pendapatan, apakah 10%-nya akan sama nominalnya? Kan jelas beda ya Bapak Ibu. Iya. Ya, Masya Allah Bunda Agustin ya. Jadi itu untuk pertanyaan yang dari Bunda Supiati ya, bahwa kalau wakaf ya infak ya Bunda ya. Kalau infak itu adalah berupa materi ya, jadi bisa uang ya, kemudian bisa barang-barang gitu ya Bunda ya, seperti kemarin ada di itu ya korban gempa gitu ya. Nah kemudian kalau sedekah itu bisa berupa ya materi juga bisa ya Bunda ya. Kemudian ada nih sedekah tenaga kita nih ngambilin ya, ada daun-daun yang berceceran ya agar bersih gitu ya. Atau ada barang yang berbahaya ya di jalan ya, kemudian kita singkirkan, ada pecahan kaca ya, atau ada paku, ada kemudian besi-besi yang berbahaya gitu ya, kita ambil. Itu juga bagian sedekah ya dari kita untuk alam gitu ya. Nah alam ini ya bisa makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita ya, baik manusia atau mungkin ada hewan-hewan yang lainnya ya. Nah kemudian ada sedekah yang luar biasa tadi adalah dari Bunda Agustin, sedekah pada waktu sempit, karena di saat ada energi kita yang frekuensinya rendah gitu ya, kan keadaan sempit ini kan kita energinya rendah, tetapi kita bersyukur gitu. Bersyukurnya apa? Mau berbagi, maka Allah itu iba sekali nih Bapak Ibu ya. Jadi bisa dicoba nih Bapak Ibu ya. Saat Bapak Ibu sekarang ini ada ujian apa, tapi justru malah memberi, itu mudah sekali nanti mendapatkan keajaiban. Buktikan Bapak Ibu ya, praktek gitu ya. Nanti akan ketemu tuh, mudah sekali membuka bungkus permennya, dan ternyata manis sekali permennya, itu bisa cepat segera untuk kita rasakan. Ya, ada yang angkat tangan lagi, silakan. Bunda Wahyuni, silakan. Bunda Wahyuni ya. Ya. Nanti gantian ya, ada di chat. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bunda. Masih belum mudah ya. Kadang masih ya, silakan Bunda. Kadang sabarnya juga masih. Iya. Ya. Oh keren. Keren. Iya. Emosinya masih keren. Oh iya. Saat ada tumbukan, Bunda masih belum bisa kontrol ya, masih belum terkendali. Nah, apa kiatnya gitu ya Bunda ya? Betul Bunda Susan. Okay. Masya Allah nih Bunda Agustin jagonya nih, jagonya untuk mengendalikan diri. Silakan Bunda Agustin. Iya. Kalau saya sendiri yang saya lakukan ya Bu, kalau dalam posisi seperti Bu Wahyuni itu, saya biasanya itu saya mencarinya gini, karena di rumah itu ya, saya akan cari obat hatinya itu dengan cari tausiah di YouTube. Karena untuk keluar kan kita harus keluar, sementara harus ada yang bekerja diselesaikan. Saya sambil mau buka HP itu, buka YouTube, ya Allah, tunjukkan sesuatu yang bikin hati saya tenang. Nanti saya buka, nanti saya scroll itu cari. Kalau saya memang
ada salah satu ustadzah atau ustadz yang tertentu saja, jadi nggak semua saya ini, jadi saya langsung ketik misalnya Ustadz Marpita, terus atau Ustadzah Lima Alaidru, saya pilih, nanti pasti itu ada Bu, yang sesuai dengan hati kita, judul-judul kan banyak, nah itu nanti yang saya putar, tapi saya putar sambil benar-benar saya dengarnya itu serius dan dipraktekkan juga Bu. Jadi kalau tips saya, ketika hati kita lagi nyesek, baca surat itu Bu, Alam Nasroh. Sering baca surat itu, Alam Nasroh itu, insya Allah nanti hati kita lapang. Jadi hati yang lapang itu ibaratnya gini, Ibu. Jadi ada air yang di gelas ya Bu. Ketika air di gelas itu kejatuhan kotoran cicak, itu kan akan jadi najis, nggak boleh kita minum ya Bu. Tapi ketika kotoran cicak itu jatuh di air yang tempat yang lebih besar, kolam misalnya, kalau di orang-orang tua rumah-rumah dulu kan kolamnya besar ya di bak mandi itu kan tidak menjadi najis karena tidak berubah warna, berubah rasa ya. Nah, ketika kotoran cicak itu jatuh ke kolam yang lebih besar lagi kan tidak berarti apa-apa, apalagi kayak kolam renang dan sampai mungkin ke lautan ya, itu mungkin bangkai manusia atau bangkai binatang yang tenggelam di laut pun tidak merubah sifat air laut itu, tetap suci dan mensucikan kan air laut itu. Nah itu ibaratnya hati kita itu harus, yang ada istilah hati seluas samudera, yaitu Ibu. Jadi hati kita hati yang seluas samudera. Jadi kejatuhan kotoran atau sebesar apapun karena hati kita luas itu tidak berpengaruh. Seperti itu. Jadi cara kita berpikirnya itu juga harus gini, bahwa seperti yang tadi Bunda Susan bilang, jerapah itu yang gimana anak jerapah itu kuat ya, sebenarnya yang menjatuhkan itu bukan orang atau bukan itu jerapah, tapi Allah yang mengirim orang itu untuk menjatuhkan kita. Jadi maunya Allah, bukan misalnya kita berbisnis ya Bu, kita ditipu, kita merasa tertipu oleh orang itu. Sebenarnya bukan orang itu yang menipu, tapi Allah yang menghendaki. Jadi kita tidak akan timbul sakit hati. Kita juga misalnya disakiti orang, kita berpikirnya, wah itu Allah, itu pesan cintanya Allah buat kita sebenarnya. Karena mungkin juga kita pernah menyakiti orang lain tanpa kita sadari, ini balasannya. Justru kita tuh sebagai umat muslim tuh enak Bu, balasannya langsung di dunia. Jadi kesananya nanti tinggal enak-enaknya saja. Insya Allah. Ya Bunda Wahyuni itu ya. Dari Bunda Agustin resepnya adalah mendengarkan ada tausiah gitu ya, ada di YouTube. Nah, memang dari masing-masing kita ya dalam insan pencinta magnet rezeki atau misalnya orang-orang di sekeliling kita, teman-teman kita itu untuk kesembuhan sesuatu hal yang tidak mudah terjadi di dalam diri itu memang bisa jadi formulanya beda-beda gitu ya. Kalau Bunda Agustin itu dengan ada tausiah di YouTube aja sudah ada obat gitu ya. Nah kalau saya beda lagi. Enggak apa ya, saya tambahkan apa ya Bunda Agustin ya. Karena kan nanti ya jadi kan Bapak Ibu nanti oh ya saya obatnya apa sih gitu. Nah kalau saya saat ada tumpukan yang mak jedar gitu kan ya. Lah ngertinya orang-orang kan ngertinya orang-orang ya, saya enggak pernah ada persoalan karena ketawa terus gitu ya. Gitu ya. Tapi sebenarnya ada dan banyak Bapak Ibu, dan obatnya apa Bapak Ibu saat saya mengalami ada tumbukan. Nah saat ada kita udah tahu ilmunya magnet rezeki kan mau keren gitu ya, mau keren tapi kan mikir mau kerennya apa, ingat lagi nanti nangis gitu kan. Nah saya ambil nih obatnya ya, ambil air wudhu, saya baca Al-Quran gitu kan. Setelah agak capek gitu ya baca Al-Qurannya kan udah ini ya sambil nangis. Nah setelah itu dengerin murotalnya gitu kan. Kemudian ternyata itu kok ada obat rasanya tuh tenang-tenang. Nah setelah itu ada kekuatan melangkah. Saya ajak teman-teman tuh, ayo baca Al-Quran, baca Al-Quran. Inilah ternyata Masya Allah Bapak Ibu ya. Barangkali Bapak Ibu nih mau obat yang jeder gitu ya, ala saya gitu ya. Jadi ngumpulin teman-teman gitu kan, ayo baca Al-Quran bareng. Nah disitulah ada booster luar biasa di sana. Kayak akses, ya energinya dari teman-teman baca itu kita itu dapat gitu. Nah mereka pun saya tanya,
banyak nih teman-teman yang baca Al-Quran juga sama. Kok saya adem ya pun di sini, aku nggak mau pulang pun aku pengen di sini terus. Katanya gitu. Jadi, nah kenapa Bu di rumah aku ada ini ada itu, kok sama dulu kayak itu dulu saya gitu. Tapi insya Allah nanti Ibu akan mendapatkan zona yang seperti saya sekarang ini. Saat Ibu nanti rutin terus, pada saatnya nanti ada energi yang bisa nyaman di segala tempat. Tapi amalan ini ayo untuk kita pegang gitu. Nah ini kurang lebihnya ya. Jadi pada saat kita membaca Al-Quran itu kita di sana ada zikir ya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nah saat kita berzikir ya, kita baca Al-Quran kan berzikir ya, mengingat Allah. Di sana kita mendapatkan ada kedamaian, ada ketenangan hati karena Allah sudah sampaikan ada di surat Ar-Ra'd tersebut. Gitu ya Bunda Wayuni ya, baca Al-Quran gitu ya. Nah, bisa tausiah, kan tausiah di sana ada arahan baca Al-Quran, ada kalimat-kalimat menyejukkan, ada kalimat positif, kata-kata positif itu menjadikan ada cairan-cairan yang ada di dalam tubuh kita itu jadi plus. Akhirnya hati kita tenang gitu ya. Masya Allah itu Bunda Wayuni semoga menjawab. Ayo Bunda Wayuni, tegar gitu ya, setegar bayi jerapah gitu ya. Tetap senyum Bunda, mau keren gitu ya. Masya Allah. Nah kita oke, keren ya Bunda Wayuni, praktek ya. Nah kita memasuki ada pertanyaan di Bunda Novi Klaten ya. Bunda mau tahu caranya bagaimana ketika kita tersinggung dengan seseorang yang suka berkata kasar ya, kurang lembut gitu ya, suka memaki kita, harus bagaimana Bunda? Ternyata sangat mengganggu hati. Gimana Bunda Agustin? Yang jelas maafkan saja Bunda, abaikan rasa-rasa itu. Iya. Jadi maafkan, biarkan saja. Kita itu tidak usah yang dinilai itu bukan orang lain yang dilakukan terhadap kita, tapi yang dinilai Allah itu adalah kita berbuat baik untuk orang lain. Itu nilainya. Jadi kita tidak akan dinilai apa orang yang diperbuat ke kita, tapi justru kita perbuatan apa yang diberikan untuk orang lain. Fokus aja pada perbaikan diri sendiri. Jadi ketika kita ketemu dengan kondisi yang tidak nyaman, baik di lingkungan keluarga, lingkungan kerja atau teman, itu abaikan bahwa itu semuanya dari Allah. Itu tuh seperti kembali ke cermin. Jangan-jangan sudah pernah seperti ini kayak gitu. Nah, ini juga kita perlu siap mental bercermin Bapak Ibu. Jadi kita bercermin itu jangan aku pernah kayak gini kayak gitu. Itu kita berusaha, itulah sifatnya keturunan dari Nabi Adam ya, bahwa semua persoalan itu dimulai dari saya yang salah, orang lain yang benar. Jadi kalau udah seperti itu, kita tuh hati kita udah tenang. Itu jurus-jurus yang andalan saya itu Bunda. Jadi seperti garis kebenaran, itu tuh sangat ini sekali buat menurunkan ego, karena iman kita naik turun ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ilmu garis kebenaran itu sangat efektif untuk menekan ego kita. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya untuk jawabannya Bunda Agustin ya. Untuk Bunda Novi dari Klaten ini memang saya memahami Bunda Agustin ya. Saat awal-awal ya untuk praktek magnet rezeki ini memang tidak mudah awalnya gitu ya, karena memang belum dapat iramanya, petanya gitu ya. Nanti kalau sudah praktek pol-polan nih sungguh-sungguh nanti akan dapat ya. Memang kita harus ada keberanian yang besar ya untuk bisa menurunkan keegoan itu tadi dan mau jujur berkaca gitu kan, mau jujur bercermin ya, ada apa sih di dalam diri saya kok saya sampai mendapatkan ada perlakuan kasar dari luar gitu ya. Nah ini jurus dari jerapah ini juga bisa diterapkan bahwa bukan orang itu sebenarnya yang menyebabkan sakit hatinya kita karena diberi perlakuan yang kasar, bukan, tetapi adalah Allah yang maksudnya ada tujuan yang sangat mulia ya untuk kita, agar kita itu nanti tegar saat kita bisa memaafkan orang itu, saat kita bisa memuliakan kembali orang itu. Masya Allah, dahsyat luar biasa. Jadi pada saat ada orang yang baik kita baikin itu biasa,
Tapi saat ada orang yang kasar, yang tidak baik sama kita, tapi kita kembalikan dengan kebaikan, itu luar biasa. Insan magnet rezeki nanti akan bertubi-tubi keajaibannya. Gitu ya Bunda Novi, Masya Allah. Keren ya. Kita jadi magnet kita ya Bunda, magnet, ya, orang lain. Jadi ya, betul. kita awali dari diri kita dulu, betul. Kita berbuat baik, insya Allah lingkungan kita akan kita akan jadi magnet bagi mereka. Ya betul. Jadi ini secara bahasanya untuk bawah sadar kita itu banyak jurus untuk menangani persoalan-persoalan seperti ini. Dan saat sudah bisa untuk menangani ada tumbukan tadi, nanti tumbukan berikutnya itu enggak akan sesakit itu. Karena kita sudah mempunyai daya imun ada di mental kita. Dan justru nanti persoalan-persoalan iya betul, boosternya ada. Dan justru persoalan-persoalan seperti itu akan menjauh dengan sendirinya. Kita tuh kayak seperti dilindungi ceng gitu. Jadi orang-orang yang suka kasar, suka kemudian ngomongin tidak baik itu tuh akan menghindar dengan sendirinya gitu. Karena apa? Karena mohon maaf, mohon izin Bunda, saya sampaikan seperti halnya gini. Anak kecil ya kalau digoda gitu ya. Kemudian dia kamu kenapa sih? Lah yang goda kan seneng kan. Tetapi kalau dia tetap tegar aja gitu kan, kemudian dia tetap bosan sendiri gitu kan. Akhirnya lari tuh setan yang enggak mau godain gitu kan. Nah, kita seperti itu tuh. Ya biar setan akan jemu ya enggak mau menggoda kita. Ayo kita justru malah balikan ya dengan kebaikan, mendoakan, melayani, memuliakan. Jadi setelah itu malah mereka akan sampai sendiri saat mau menggoda kita. Gitu ya Bunda Novi ya, Masya Allah tabarakallah. Bunda Novi pertanyaannya keren ya, insya Allah praktek mudah ya. Nah kemudian ada pertanyaan selanjutnya, mohon izin ada di chat kembali ya, Bunda Diana Humaya. Bunda tanya apa meleneng ya, agak melenceng kayaknya, melenceng. Agak melenceng Bunda enggak apa-apa. Balik arah juga boleh jadi. Kalau punya ibu ahli ibadah, Masya Allah keren, super banget ya. Dan itu sudah berlangsung puluhan tahun dari saya kecil. Semua wajib dan sunah-sunahnya selalu dan banyak sekali yang dilakukan. Tetapi ada satu hal yang bingung. Cara memberi masukan. Oh, ada hal yang saya bingung cara memberi masukan, yaitu beliau masih suka suudon, kadang nganggap jelek orang lain. Oke, bagaimana tipsnya Bunda Agustin? Silakan. Ya terima kasih nih Bunda Diana dari Tegal ini Bunda. Ya. Ya. Kemarin yang kebetulan camp akbar bareng kita Bun. Oh gitu ya Bunda Diana ya Mas. Ya. Nah ini memang suudon itu masuk ini ya penyakit hati ya yang harus dihilangkan. Tapi memang untuk menyampaikan pada orang tua kita, karena kita kan harus santun menyampaikannya ya. Yang pertama sekali itu kita doakan dulu. Kita doakan sambil kalau misalnya ibu misalnya diajak ngobrol bisa nyambung ya sekali kita sampaikan tapi dengan baik. Ibu alangkah lebih baiknya kalau kita berpikiran positif sama orang lain. Karena pikiran-pikiran suudon itu akan membuat kita ini jadi nggak positif juga karena kita selalu berprasangka nggak baik sama orang lain. Jadi misalnya Bu Diana belum bisa menyampaikannya, doakan Bun, karena memang saya sendiri juga punya orang tua ya yang sudah usia lanjut itu tidak mudah kalau kita ingin menyampaikan kita terus langsung sampaikan itu tidak mudah. Yang bisa kita lakukan yaitu dengan doa, dan kalau misalnya ibu itu bisa diajak komunikasi ya disampaikan nggak apa-apa, atau dengar tausiah bareng, ini loh Bu ada ini, kalau enggak ya nggak usah ngomong tapi ibu kita dengerin tausiah ini tapi kita udah tahu cuplikannya babnya tentang suudon kayak gitu, ketidakbaikan suudon. Itu mungkin ya Bunda Diana. Ya Bunda Diana. Ya jadi sounding dulu ya, sounding tidak langsung tunjuk poin ya, karena ini kan orang tua ya, nanti ada tidak merawat terumbu karang ya. Jadi sounding dulu ya, pecing, leading, closing. Pecing kan kita kayak sounding dulu gitu kan. Setelah itu kalau pas ada kesempatannya kita masukin gitu kan ilmu-ilmu, tapi tidak menggurui ya, cuma ajakan dan masukan yang mengedukasi sedikit-sedikit ya, karena kan beliau orang tua gitu. Nah setelah itu
nanti bisa ada edukasi di sana dan kemudian bisa memahami akhirnya closing ya dan selaras ya, tidak ada kemudian kecurigaan ataupun ada prasangka yang tidak baik ya. Bahkan yang terbaik tadi Bunda Agustin sampaikan, ajak ya ke majelis atau seperti ini Zoom bareng, enggak apa-apa kan ya, ajak di SHMR THMR enggak apa-apa juga. promo kan kita ada kesempatan terbaik nih Bapak Ibu ya. Saya jeda sebentar Bunda Agustin ya, tidak apa-apa ya. Bapak Ibu nanti untuk Bapak Ibu bisa ke tempat daerah masing-masing ya, ada pelaksanaan SHMR THMR ya. Untuk tanggal SHMR-nya adalah tanggal 14 Januari dan 15 Januarinya ada THMR. Tentunya karena ilmu magnet rezeki itu adalah hal yang goib ya, jadi perlu untuk diulang dan diulang. Satu kali ikut pertemuan itu hanya 15% kurang lebih yang bisa diserap gitu kan. Jadi maka kadang juga turun tuh frekuensinya saat tidak diulang lagi gitu kan. Maka perlu diulang lagi dan diulang lagi Bapak Ibu, seperti malam hari ini pun kita mengulang ya, agar nanti tetap menjadi magnet rezeki ya. Seperti itu untuk Bunda Diana ya, semoga mencerahkan jawaban dari Bunda Agustin ya. Kemudian ada Bunda Ike, boleh ya menjawab lagi Bunda Agustin? Ya, Bunda. Izin tanya, saya ini sering melihat, bukan mendengar, ada banyak, gimana? Saya ini sering melihat, bahkan mendengar, ada banyak orang bilang uang yang tidak bagus bentuknya itu jangan dibayarkan untuk membeli. Oh, yang robek-robek kali ya. Masukkan aja di kotak amal, biar nggak kelihatan. Ini bagaimanapun saya ingin menjelaskan kok masih belum berani. Silakan Bunda Agustin. Ini maksudnya uang tidak bagus itu yang bentuk fisiknya. Iya, fisiknya. Oh, kalau saya biasanya saya tukar di bank malah Bu. Iya. Jadi kalau ada uang yang nggak bagus, itu ada kok bank-bank tertentu yang mau terima uang rusak seperti itu, uang yang nggak bagus. Ya jadi janganlah kita masukkan ke kotak amal, karena kita kan harusnya amal itu kan yang terbaik. Jadi jangan pakai